Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Antara Pratama, NIM 2019-143-013-5A, Prodi PGSD Mata Kuliah Bimbingan Konseling, Dosen Pengampu Endang Sustioni, MPD. Materi yang pertama, bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling face to face oleh seorang ahli disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah disebut konseling yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseling serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal mandiri serta merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Fungsi bimbingan konseling. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan yang konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensinya, dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Fungsi preventif yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahkan supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli dengan cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dan fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang berfasilitas perkembangan konselor, personal, sekolah madrasah lainnya secara sinergi sebagai teamwork, berkolaborasi atau bersama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan bersinambungan dan upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan sini adalah pelayanan informasi, tutorial diskusi, kelompok atau curah pendapat, brainstorming, forum, dan karya wisata. Fungsi penyembuhan yaitu bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi itu berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah memahami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karier, teknik yang dapat digunakan konseling dan remedial thinking. Fungsi penyaluran yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun luar lembaga pendidikan. Fungsi adaptasi yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan kepada sekolah madrasah dan staf konselor dan guru menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan dalam kebutuhan konseli. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli, pembimbing konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik memiliki dan menyusul materi sekolah madrasah, memiliki metode dalam proses pembelajaran maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan catatan konseli. Fungsi penyelesaian yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungan secara dinamis dan positif. Fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan yang bertindak berkehendak. Konselor melakukan intervensi memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola pikir yang sehat, rasional yang memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Fungsi fasilitasi memberikan kemudahan kepada konseli dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli.
Fungsi pemeliharaan yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli supaya dapat menjaga diri, mempertahankan situasi non kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi memfasilitasi konseli agar terhindar dari konsekuensi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas PDP. Pelaksanaan fungsi diwujudkan melalui program-program yang menarik, efektif, fakultatif, pilihan sesuai dengan minat konseli. Manfaat bimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan konseling dapat membuat diri kita merasa lebih baik, merasa lebih bahagia, tenang dan nyaman karena bimbingan konseling terus membantu kita untuk menerima setiap sisi yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, bimbingan konseling juga membantu menurunkan bahkan menghilangkan tingkat stres, depresi yang kita alami karena tidak terbantu untuk mencari sumber stres tersebut serta dibantu pula mencari cara penyelesaian terbaik dari permasalahan yang belum terselesaikan itu. Bimbingan konseling membantu kita untuk dapat memahami dan menerima diri sendiri dan orang lain sehingga dapat meningkatkan hubungan dan efektif dengan orang lain serta dapat berdamai dengan diri sendiri. Yang keempat, pelaksanaan personal dan meningkat secara positif karena adanya bimbingan dan konseling. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.